Selamat pagi sahabat Nusantara, adalah dimanapun berada di seluruh wilayah Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miana sampai Pulau Rote. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini, sahabat, puluhan sahabat yang bertanya kepada Abah tentang maraknya pembicaraan pemakzulan daripada Pak Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Abah bukan orang politik, bukan orang partai, adalah orang menganggap adalah hanya segelintir, hanyalah orang doif, yang ingin sedang belajar untuk benar dan memahami persoalan, menempatkan persoalan pada tempatnya, Maka teman-teman meminta kepada Abah tentang apa yang sedang terjadi secara rohani, sahabat. Betapa kompleksnya keadaan hari ini, tetapi kita sebagai orang yang insya Allah beriman, percayalah bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan senantiasa menjaga kita semua. Betul bahwa media sosial, media elektronik, media cetak seolah-olah sekarang sedang digonjang-ganjing dalam keadaan adalah yang seharusnya kita adalah bersatu, malah kelihatannya adalah elemen-elemen bangsa, sahabat, baik dari tokoh-tokoh adalah militer, dari tokoh TNI maupun tokoh-tokoh ilmuwan, yang sudah sepuh, seolah-olah sekarang kembali berbicara tentang kebangsaan, Ada hal yang Abah setuju dengan Pak Tri Sutrisno, demikian pula dengan Profesor Dr. Emil Salim, dua orang yang insya Allah orang baik, sahabat, Semoga apa yang disampaikannya adalah sebuah kebenaran dan kebaikan, tetapi kita juga tidak bisa menerima demikian apa adanya tadi semua, Beliau menyarankan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Beliau menyarankan kembalilah kepada Pancasila, bahwa dengan sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kembalikan adalah pendiri bangsa menjadikan bangsa ini pada landasan ketuhanan yang Maha Esa, dengan tujuan adalah untuk membangun manusia, adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan landasan adalah persatuan Indonesia. Tetapi persatuan Indonesia adalah harus ada dalam payung kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan perwakilan. Barulah akan sampai kepada tujuan pendirian bangsa adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa dibayangkan Pak Prabowo hari ini, sahabat, adalah pada satu sisi Pak Prabowo adalah sekarang adalah presiden yang sedang memimpin. Tetapi di sisi lain Pak Prabowo menyadari sepenuhnya, sahabat, tanpa adanya Gibran, adanya keluarga Jokowi, dia pun menyadari bahwa sesungguhnya mustahil dia bisa duduk sebagai presiden. Nah, inilah maka di dalam persoalan bangsa ini sekarang adalah ada akrobat dari kelompok-kelompok yang masing-masing punya irisan. Pak Prabowo punya irisan dengan Cendana, tapi Pak Prabowo punya irisan dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo sebagai militer punya irisan dengan forum komunikasi adalah purnawirawan jenderal yang juga adalah ada di sana. Tetapi di sisi lain Pak Prabowo adalah orang yang sadar sepenuhnya bahwa 2 kali kalah dari Pak Jokowi menjadikan beliau mengambil pelajaran daripada seniornya adalah
bagaimana adalah seharusnya di dalam memimpin bangsa dan negara ini. Sahabat, sekarang muncul adalah desakan, ya. Kalau bagi Abah tidak aneh, ya. Secara ruhani bisa menyaksikan, bahkan sudah kelihatan, adalah ibaratkan adalah kehidupan ini seperti papan catur. Kita sudah melihat bidak-bidak, benteng-benteng, menteri-menteri, pion-pion, baik di parlemen, baik di forum purnawirawan, baik adalah para kumpulan adalah sains-sains seperti Profesor Dr. Emil Salim dan orang-orang yang cinta kepada negara. Masing-masing adalah memberikan kontribusi kepada kita. Tetapi yang harus dipahami oleh kita sebagai rakyat kecil, sesungguhnya adalah tenangkan kita semua. Ingatlah bahwa sesungguhnya adalah musuh kita yang sebenarnya bukan dengan bangsa adalah bukan dengan bangsa lain, tetapi dengan bangsa adalah warga negara Indonesia itu sendiri. Maka oleh karena itulah, atas permintaan teman-teman, Abah ingin sedikit berbagi saran. Adalah untuk teman-teman di seluruh wilayah Nusantara, bagaimana caranya seharusnya kita memandang. Dan barangkali juga memberikan saran kepada Pak Prabowo sebagai presiden, yang satu kakinya bersama kelompok ini, yang satu kakinya bersama kelompok ini. Satu sisi dia adalah keluarga cendana, tapi di sisi lain sahabat sekarang ini sedang sadar atau tidak sadar ada sebuah kekuatan lama yang ingin kembali berkuasa. Satu itu. Yang kedua, ada kekuatan ekonomi yang kembali ingin berkuasa. Nah, inilah sesungguhnya, mari kita lihat, kita pandang semuanya adalah dengan benar pada porsi yang benar. Dari semua dengan mata batin kita, ya. Nah, apa yang disampaikan Jenderal Tri Sutrisno tentang kekhawatiran sahabat adalah kenapa beliau meminta memakjulkan daripada Gibran. Satu sisi ada baik, tapi kenapa tidak didorong sebetulnya adalah dari awal, dari semua, ya, supaya hal ini tidak akan terjadi tadi. Nah, dari beberapa waktu yang lalu adalah forum Purnawirawan TNI, diwakili sebagai juru bicaranya Pak Tri, mewakili ratusan adalah purnawirawan jenderal-jenderal yang tanda kutip adalah sebenarnya adalah jenderal-jenderal yang dahulu berkuasa bersama rejim Pak Harto tidak kurang daripada 32 tahun dari semua sahabat, yang barangkali pada saat masanya Pak Jokowi semuanya dimarginalkan tadi semua, ya. Ataupun apakah secara sengaja dimarginalkan ataukah karena Pak Jokowi ingin move on, kalau seandainya juga masih berpegang kepada adalah masa lalu adalah kesulitan dari semua sahabat. Tetapi yang Abah disarankan secara undang-undang, tidak harus kembali kepada undang-undang dasar, bahwa sistem di kita ini, parlemen di kita ini adalah bukan parlementer, tetapi adalah presidensial dari sahabat. Nah, tetapi presiden tidak bisa lepas daripada parlemen, karena undang-undang dibuat oleh parlemen bekerja sama dengan eksekutif presiden untuk menggolkan sebuah undang-undang untuk kepentingan rakyat dan negara Republik Indonesia. Tetapi berkaitan dengan pemakjulan yang disarankan oleh Pak Tri sebetulnya adalah salah alamat dari semua. Adalah seharusnya dari Undang-Undang Dasar 45, sahabat, adalah nomor 7A adalah bahwa yang boleh bahwa presiden dan atau wakil presiden di situ punya makna pengertian dan atau. Kalau dan berarti adalah menjadi satu kesatuan, atau berarti salah satu boleh dimakjulkan baik presiden ataupun wakil presiden. Nah, inilah makna dari Undang-Undang Dasar 1945 ayat 7 bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah yang punya kewenangan memberhentikan presiden atau wakil presiden dengan ada 5
catatan di sana. Melanggar Undang-Undang Dasar 45 atau melakukan sesuatu yang berseberangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, atau melakukan adalah merugikan negara dan bangsa negara, itu ada 5 sahabat di sana. Maka seharusnya sebaiknya Pak Tri ya, kalau seandainya ingin ini adalah harus menyampaikan ini adalah kepada parlemen, karena pemberhentian presiden dan wakil presiden itu hanya oleh MPR. Tetapi disinilah sesungguhnya bahwa generasi reformasi ini lupa kepada MPR. Yang harusnya MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sudah ditetapkan dalam Pancasila, sahabat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Bahkan kita sudah salah. Kita sekarang adalah pemilihan secara langsung dari semua. Ini bagaimanapun Pak Tri, bagaimanapun Pak Prof. Emil, kita sendiri panjenengan sudah membiarkan terjadi adalah referendum undang-undang, sehingga adalah majelis permusyawaratan rakyat yang dibangun oleh pendiri bangsa ini adalah memiliki sebagai lembaga tertinggi negara, sekarang sudah tidak punya ruh dari semua, akhirnya merembet. Nah inilah sahabat, buat teman-teman juga, buat pendiri bangsa, buat pelaku di negara ini, maka marilah menempatkan sesuatu itu adalah pada tempatnya. Menempatkan segala sesuatu itu adalah demi mencari ridho Allah, bukan karena kepentingan sesaat, bukan karena kepentingan sekelompok, bukan karena kepentingan situasi, tapi harus berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 45, karena insya Allah Undang-Undang Dasar itu adalah sangat baik kepada kita semua. Maka kata Abah, undang-undang itu sangat tauhid. Undang-Undang Dasar 45 plus Pancasila, berikut Bhinneka Tunggal Ika adalah syuhudul kasroh fil wahdah, berbeda-beda tapi satu tujuan, sesungguhnya adalah sudah demikian tepat oleh pendiri bangsa ini adalah diadakan. Tetapi kemudian karena keinginan-keinginan sesaat, keinginan reformasi, keinginan demokrasi yang belum bisa karena belum dewasa, inilah yang kebanyakan pendiri-pendiri bangsa ini adalah suka lupa. Begitu terjadi kesalahan hari ini, mulailah menyalahkan orang, menjadikan Gibran sebagai korban, menjadikan Pak Jokowi sebagai tuduhan. Nah inilah yang terjadi, sahabat. Sesungguhnya juga jangan lupa ya, dalam undang-undang pemilu adalah yang ditetapkan oleh MK 199 poin Q sudah tentang umur calon presiden dan wakil presiden. Seharusnya saat itu adalah kalau mau ya tadi, jangan sudah terjadi baru khawatir. Kalau Abah sih melihatnya, maaf silakan mencari alasan ke kiri dan ke kanan. Sesungguhnya adalah yang satu ingin kembali berkuasa dari semua ya. Maka kenapa Gerindra jauh-jauh hari sudah menetapkan Pak Prabowo untuk mau dicalonkan 2029. Padahal belum tahu juga Pak Prabowo itu bisa bertahan sampai tahun 2029. Belum tahu juga beliau adalah memiliki umur sampai tahun 2029. Ini catat omongan Abah ya tadi semua ya. Nah timbullah ketakutan sekarang. Kalau seandainya Pak Prabowo tidak sampai 2029, atau katakanlah Pak Prabowo tahun 2029, pada saat ingin meninggalkan Jokowi dan Gibran, bisa enggak? Nah ini kan pertanyaannya lagi. Maka disinilah sesungguhnya adalah ada kepentingan individu yang akhirnya adalah menjadi saling tarik menarik yang yang inilah. Maka 8 poin yang diajukan oleh Pak Tri Sutrisno adalah diantaranya adalah menghabisi kroninya Pak Jokowi dan kembali seolah-olah adalah Pak Prabowo harus menjadi presiden yang berdiri sendiri. Saya setuju. Karena setiap seorang presiden itu harus power, punya kekuatan. Dan hanya dengan sultan kita bisa berkuasa kepada bangsa ini, sahabat. Dan Abah sudah bikin tempo hari bahwa Pak Prabowo adalah salah satu presiden yang paling lemah. Karena tadi
unsur rohaninya tadi semua adalah masih sangat labil. Ini yang harus dipahami oleh kalian semua. Kemudian disusul oleh PAN, ya, juga sama. Jauh-jauh hari belum apa-apa sudah ingin mendorong Pak Prabowo dengan untuk tahun 2029. Belum lagi munculnya tokoh seperti KDM. Ini banyak kekhawatiran dari kelompok-kelompok tertentu adalah sahabat yang untuk menjadikan Pak Prabowo adalah kembali berkuasa tahun 2029. Padahal seharusnya kalau menurut Abah adalah Pak Prabowo dari semua, ya, marilah memimpin dengan hati dari semua, ya. Bagaimanapun Pak Jokowi adalah orang yang telah menjadikan adalah Bapak jadi seorang presiden hari ini. Dan tanpa Pak Jokowi dan tanpa Gibran, walaupun Allah itu berkuasa, tetap sahabat. Ini juga jangan dilupakan. Karena berarti kita telah membuat lubang baru adalah rasa dendam adalah dalam satu kelompok. Ingat Pak Jokowi ini pendukungnya banyak tadi semua, ya. Ini juga akan makan buah simalakama buat Bapak di tahun 2029 kalau seandainya Bapak mencalonkan kembali atau seandainya Bapak sampai memimpin di 2029. Nah, maka Abah hanya menyaksikan sahabat saya sebagai warga negara kita bebas. Kita dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, ya, untuk berbicara, berpendapat, berkelompok selama adalah bicara kita adalah untuk kebaikan. Selama bicara kita adalah untuk kemajuan, selama kita bicara adalah tidak punya kepentingan, baik sebagai orang partai maupun sebagai kekuasaan. Nah, Abah bicara adalah dari aspek sebagai seorang netral di tengah-tengah rakyat yang menyaksikan, akrobat yang melihat dari sisi purnawirawan, dari sisi ini. Nah, inilah bahkan. Jangan lupa, kasus ijazah palsu, kasus Gibran, kasus IKN, kasus sekarang orang yang ingin mengadili Jokowi sebetulnya adalah bagian daripada rencana ini. Tadi semua. Nah, adapun siapa yang di belakang itu masing-masing punya irisan. Ada orang lama, sahabat, yang sudah dulu menikmati kekuasaan yang luar biasa. Duduk di komisaris Freeport, komisaris perusahaan BUMN, tadi semua tiba-tiba kehilangan, tadi semua, ya. Kemudian berapa banyak oleh Pak Jokowi adalah tentang bagaimana migas, bagaimana minyak yang dulu adalah juga sama adalah ditutup oleh Pak Jokowi dan korbannya adalah para jenderal-jenderal ini, tadi semua. Jadi kembali kata Abah, ya, marilah kita memandang segalanya dengan pikiran yang jernih. Dan saya mengharapkan buat Pak Prabowo adalah kalau Bapak ingin memimpin bangsa ini 2029, ayo gabung bersama rakyat. Bukan ikut Pak Jokowi, tapi jangan juga meninggalkan Pak Jokowi. Atau membiarkan Pak Jokowi didolimi. Ini juga ojo lali tadi semua. Tanpa Pak Jokowi, tanpa Gibran. Nah, dan sekarang saya bisa melihat, karena yang bisa mengganti presiden atau wakil presiden dengan pemakzulan adalah oleh MPR, syaratnya diajukan oleh parlemen. Dan parlemen wajib 2/3 harus quorum adalah tidak akan bisa adalah paripurna kalau enggak 2/3. Nah, itulah saya melihat setelah Lebaran Pak Prabowo lebih mendekati Ibu Mega daripada Pak Jokowi tadi semua. Ini udah kelihatan oleh penonton seperti Abah di sini tadi semua, bahwa ada ingin menguasai 2/3 dari parlemen tadi semua, dan itu dimanfaatkan oleh persoalan yang dihadapi oleh Hasto dan PDI yang kembali juga tadi semua. Mereka memiliki 100 lebih anggota dewan di parlemen. Maka bagi Pak Prabowo, pada saat kepentingan ini penting, maka Jokowi itu bukan siapa-siapa. Pak Jokowi bukan pemimpin partai, Pak Jokowi tidak punya perwakilan di parlemen, tapi Bu Megawati punya perwakilan di parlemen. Setidaknya kalau seandainya desakan dari tadi
Pak Prabowo juga sulit sahabat untuk membangun bangsa ini kalau seandainya sekelompok orang, ya terutama dari kalangan cendana dan orang-orang lalu yang ingin berkuasa kembali, menikmati indahnya alam Indonesia, menikmati surga dunianya Indonesia, membagi kue-kuehnya adalah apa namanya Indonesia, adalah apa namanya ingin kembali dari semua, ya itu wajar sahabat, kan demikianlah yang ada dari berbagai. Nah cuma Pak Prabowo sendiri saya bisa mengerti, satu sisi kakinya di Cendana, satu sisi kakinya di Pak Jokowi. Di Cendana dia walaupun bagaimana Didit adalah cucu dari Pak Harto dan bagian daripada masa lalu yang ada, tapi sebagian dari Cendana belum bisa menerima sepenuhnya Pak Prabowo karena bagian dari 1998 yang menjadikan ayahnya terjungkal setelah berkuasa 32 tahun sahabat. Jadi inilah ya kita harus kalau memandang bukan karena kepentingan. Kalau pengamat politik, kalau pengamat partai pastilah yang dibicarakannya itu karena di dunia ini nggak ada sahabat abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Ya, tidak ada kebenaran yang abadi, yang ada hanyalah pembenaran abadi sahabat dari semua. Maka oleh karena itu kalau saran Abah kepada Pak Prabowo, be yourself tadi sebut tanpa melupakan Pak Jokowi dari semua ya. Tetapi kalau juga berusaha meninggalkan Pak Jokowi, mendengarkan pihak sebelahnya, Bapak juga ada masalah dari nanti. Ya, inilah yang terbaik kalau menurut saya adalah marilah ya kasus bahwa itu wajar sahabat. Belum lagi konglomerat lama. Ya, yang ingin juga ya sekarang sejak reformasi sudah ganti konglomeratnya. Karena dulu zamannya Babe ya 32 tahun sesungguhnya adalah the godfather-nya adalah Pak Harto. Ya. Yang dimana ekonomnya adalah di situ adalah muncullah Prayogo Pangestu atau dulu adalah siapa adalah Probo Sutejo, Bob Hasan dan lain-lain semua. Tetapi sekarang adalah pemainnya baru. Tentu pemain lama ingin naik lagi ke atas, yang satu ingin berkuasa, yang satu ingin ekonomi, walaupun ada satu kelompok yang ingin menjadi Imam Mahdi dari semua, menguasai agama. Yang satu ingin jadi Saud, yang satu ingin jadi Lauren Hemper, yang satu adalah ingin jadi Muhammad bin Abdul Wahab. Itulah selalu sama konsep yang ada di setiap negara, sahabat. Maka dengan mendekati Ibu Megawati pada saat Lebaran, bahkan Pak Prabowo belum datang kepada Pak Jokowi atau Pak Jokowi adalah belum seolah diizinkan untuk karena pada saat dorongan tadi dan Pak Prabowo sudah menimba apa namanya seolah-olah mendengarkan apa yang dikatakan Pak Sutrisno dan ratusan jenderal baik angkatan darat, angkatan laut, kemudian juga adalah angkatan udara, bahkan angkatan kepolisian adalah tentang khawatir kalau seandainya Pak Prabowo nggak bisa melanjutkan, kemudian yang menjadi pemimpin adalah Gibran, sementara Gibran menurut mereka adalah cacat dari segi adalah undang-undang. Tetapi harusnya Pak Prabowo adalah jauh sebelumnya, karena mungkin barangkali ada simbiosis mutualisme. Kalau saat itu tanpa Gibran, tanpa Pak Jokowi menyandra dengan IKN tadi semua. IKN kalau menurut saya adalah karena rencana dari Bung Karno dari dulu. Pak Harto pun sudah pernah membuat undang-undang, bahkan undang-undangnya sudah pernah dibuat oleh Pak Harto tentang berpindahnya ibu kota. Kenapa? Karena apa namanya makin turunnya permukaan Jakarta dari atas permukaan laut seperti Pluit sekarang udah 12 meter di bawah daripada adalah titik level apa namanya permukaan laut yang ada. Intinya adalah Pak soal pemindahan ibu kota ini adalah Pak Harto sudah pernah apa namanya kita tahulah bagaimana dulu rame adalah apa namanya di daerah dari Cibubur yang ke arah sana itu apa namanya daerah yang semua orang ribuan hektar berlomba membeli lahan karena katanya ibu kota akan pindah tapi akhirnya tidak jadi. Kemudian akhirnya Pak Jokowi adalah menetapkan adalah ibu kota itu berpindah adalah ke IKN
Karena sesungguhnya sudah ada sebelumnya Pak Karno sudah punya rencana memindahkan ibu kota itu adalah ke Kalimantan. Alasannya sangat ekonomis. Alasannya karena secara geografis maka pada saat ibu kota Jakarta menjadi ibu kota, sahabat, kita ada kehilangan 1 jam dengan Singapura. Kita kehilangan 1 jam dengan Malaysia. Maka secara ilmu ekonomi ada indeks saham gabungan, sahabat. Bursa efek itu hanya kita kalah 1 jam dengan Singapura. Kita kalah 1 jam dengan Malaysia. Sebetulnya sangat rencana Pak Jokowi memindahkan ibu kota adalah ke IKN adalah sangat logis dari segi demografis, dari segi historis ya. Yang ketiganya juga adalah bagi yang ngerti dunia goib dari semua bahwa ada kekuatan yang itulah sebetulnya tentang Atlantis, Atalan ya. Inilah sebenarnya yang tidak akan dipahami oleh orang-orang yang hanya berpikir secara dohir saja. Tetapi bagi orang yang mengerti batin, Pulau Jawa itu, Laut Jawa itu dulu adalah merupakan Sundaland atau Atlantis atau The Lost City dan lain sebagainya. Abah tidak akan bisa baca di sananya. Jadi itu ya sahabat. Jadi kalau menurut Abah kasus ijazah palsu, kasus pemakzulan Gibran, kasus IKN, bahkan ada sekelompok. Jadi kita ada melihat sekarang akrobat 4 kelompok. Yang satu terus ngotot tentang ijazah tadi semua. Yang satu ngotot sekarang adalah tentang pemakzulan Gibran. Yang satu adalah ngotot tentang IKN tadi semua. OSIS dulu itu adalah yang kita adalah posisi RV itu dulu adalah yang menganggap Pak Jokowi adalah korup tadi semua. Kemudian mereka melihat bagaimana saldo Kaisang, melihat jet pribadi, melihat itu kalau menurut Abah adalah satu kelompok yang paling tidak berdasar tadi semua. Tetapi itu jangan didorong karena kebencian saja. Kalau saran Abah pribadi kepada Pak Prabowo, tenang saja tadi semua ya. Selama Bapak adalah tidak mendengar juga sepenuhnya tunduk patuh pada Pak Jokowi. Karena jangan sampai betul kata orang-orang itu ada matahari, 2 matahari kembar dari semua. Saya tidak melihat itu di Bapak sebenarnya. Cuma Bapak orang baik. Bapak itu sangat mengerti, berterima kasih kepada orang yang berjasa kepada Bapak tadi semua. Tetapi adalah tempatkan pada porsinya, tidak melebihi dan tidak kurang. Itu saja sebetulnya. Tapi kalau mengikuti dari mereka dengan pemakzulan Gibran dengan alasan adalah MK tadi semua ya. Yang sudah meresmikan itu adalah undang-undang Mahkamah Tertinggi Konstitusi. Ya artinya berarti yang salah itu bukan Gibran. Gibran itu justru adalah orang yang jadi korban jadinya kan gitu. Tadi semua. Akhirnya juga adalah tidak akan ada benernya lah, tidak akan ada habisnya. Tadi semua. Jadi maka juga kasus IKN ya, ketakutan Pak Jokowi wajar tadi semua karena dana yang digelontorkan sebagai ibu kota buat sebuah negara itu tidak sedikit. Kalau seandainya Pak Prabowo tidak mengeluarkan adalah Kepres tentang IKN, penggunaan IKN, pemindahan ASN, tentu itu akan menjadikan lubang kuburan buat Pak Jokowi IKN itu. Tetapi yang harus diperhatikan oleh Bapak adalah memang dari Bung Karno sekalipun sudah ada niat untuk memindahkan ibu kota ke sana karena banyak aspeknya. Satu adalah Kalimantan itu titik ekuator, titik garis lintang kalusistiwa. Itu pahami itu. Bagi orang-orang yang nggak ngerti juga nggak ngerti bahwa sesungguhnya ada kekuatan frekuensi gelombang energi yang ada di dunia ini. Maka disinilah kesempurnaan Indonesia berada daripada mutu manikam garisan tarikan khatulistiwa sehingga seolah-olah kitalah negara yang paling sempurna di dalam menerima matahari di dunia ini. 12 jam siang, 12 jam malam. Kemudian belum lagi adalah energi batinnya yang begitu dahsyat. Karena di sanalah Pak Jokowi lebih ngerti daripada jenderal-jenderal itu soal itu dari semua. Hanya dari segi kekhawatiran sedikit, tetapi sebenarnya lebih khawatir nggak kebagian porsinya tadi semua ya. Ya paling Pak Prabowo sekarang kan saya sudah melihat adalah merupakan
pelatih daripada sebuah kesebelasan kabinet yang memiliki 100 pemain lebih. Ya inilah sebetulnya sudah sangat tadi menampung segala apa dari cacing cau sampai krocok disatukan di dalam, karena Pak Prabowo itu orang baik yang ingin memberikan terima kasih kepada mereka-mereka yang berjasa. Itu tadi semua. Tadi semua ya. Jadi tidak ada, kalau menurut saya adalah dua matahari kembar tadi semua ya, karena keputusan ada di tangan Bapak. Ada lagi yang menggoreng tadi semua dengan berangkatnya Pak Jokowi adalah untuk hadir di dalam acara seremoninya Paus Paulus tadi semua, wafatnya beliau dan Pak Jokowi mewakili. Sebetulnya nggak ada hubungannya karena Gibran tidak mampu dari sahabat. Cuma yang Abah ingin ngajak kepada warga Nusantara, mari kita pandang ini jangan hanya dari aspek politik, dari aspek ekonomi, tapi jangan lupa aspek historis. Tadi semua ya, aspek historis yang harus kita lihat bahwa kepada bangsa kita ini, insya Allah selama aspek historisnya kita tidak dilupakan, karena dia lebih aman daripada hanya menggunakan aspek-aspek kepentingan, ketakutan ataupun aspek-aspek karena bagi-bagi porsi, itu akan berujung adalah. Jadi pemakjulan itu panjang sahabat, karena sekali lagi pemakjulan tidak bisa diajukan oleh forum purnawirawan, tetapi harus diajukan oleh parlemen, dan parlemen DPR harus minimal adalah sidang paripurna dengan dihadiri 2/3, lihat dalam Undang-Undang Nomor 7A, dihadiri 2/3 daripada anggota parlemen. Nah, itulah kenapa Pak Prabowo merapat ke Ibu Mega, dan Bu Megawati punya kesempatan di sini seolah-olah inilah. Akhirnya kalau selalu begini saling sandra tadi semua, maka kehidupan itu tidak akan normal. Maka inilah yang terjadi dengan politik kita, karena saling sandra. Pak SBY punya sandra Pak Jokowi tadi semua, dia tidak mau juga celaka dengan IKN tadi semua. Tadi semua. Inilah ya, barangkali ke depan buat rakyat lebih cerdas segala sesuatu. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlinya. Dan kalau mau ditanya ahlinya, bukan tanya ekonom, karena ekonom hanya melihat riak, hanya secara fundamental analis. Ingat, ekonom itu hanya melihat dari fundamental saja. Apa gelombang riak di atas? Belum tentu. Gelombang yang di atas itu adalah seumpama buih-buih adalah ombak di pantai. Sesungguhnya adalah yang sebenarnya masalah itu di dasar tadi semua. Dan dasar sebagaimana laut yang dalam tidak bergelombang, sahabat. Maka jangan kaget buat yang banyak bicara baik dari ekonom, dari pengamat, dari politikus, dari jangan terlalu didengar, akan membuat kalian pusing tadi semua ya. Karena itu saja barangkali buat siapa Mas Johnson ya, dan teman Abah di PDI siapa dan teman juga di Gerindra, dan teman-teman di parlemen, teman-teman di militer, teman-teman di ASN, marilah mulai latih, kata Abah juga sekarang, melihat adalah dengan rasa. Jadi insya Allah kita tidak akan tertipu dari semua ya. Jadi barangkali itu saja yang Abah ingin sampaikan. Sekali lagi Bapak Prabowo terus memimpin ini, tapi perhatikan yang sekarang program makan bergizi gratis ini. Karena nanti kalau Bapak membiarkan begitu saja, inilah yang akan menjadikan pintu oleh mereka nanti dipres untuk Bapak tidak bisa 2029. Pintu untuk menjegal Bapak tahun 2029. Karena paling mudah dipitnah untuk fitnah. Karena tidak bisa diaudit dengan sebagaimana adalah membuat jembatan, bangunan, bendungan, mudah KPK untuk memeriksanya. Kalau dia bagus kelihatan, kalau dia jelek kelihatan. Tapi kalau makan siang itu adalah hanya akan bisa diteliti nanti oleh KPK di toilet-toilet sekolah. Dan ini kesulitan tadi semua. Inilah nanti ladang abu-abu yang akan. Dan ini juga akan dijadikan, saya tahu dari mana datangnya ide ini. Tadi semua. Hal inilah kenapa mereka-mereka sekarang berani vokal mengatakan kepada Bapak, makjulkan Gibran. Ini semua. Buat Mas Gibran tetap tenang.
Ya, tetap tenang tadi semua, nggak usah memiliki reaksi yang macam-macam, nggak usah apanya itu sehingga yang mendislike seolah-olah ditutup komennya, nggak usah, nikmati saja Mas Gibran tadi semua. Karena hidup ini kita bukan tidak sendiri, kita ada dalang yang bermain, yang kebanyakan orang dohir nggak paham tadi semua. Mereka hanya akan tahu salah setelah terjadi. Wah, salah ya dukung Gibran ya. Ini pasti nih Pak Jokowi nih. Ini pasti ada pamannya nih di MK. Nah, inilah kalau orang dohir nggak melihat dengan batin. Ujung-ujungnya nyalakan orang. Tadi semua. PDI nyalakan. Ya, padahal yang mendidik Gibran jadi wali kota Solo. Yang mendidik Bobi jadi wali kota Medan. Yang mendidik Pak Jokowi jadi dari wali kota jadi gubernur adalah PDI. Tapi pada saat orang-orang ini tidak sejalan lagi, jangan begitu dalam berpolitik kalau buat Abah. Tadi semua. Tempatkan segala persoalan adalah pada tempatnya. Insya Allah kalian aman dunia akhirat tadi semua ya. Karena ujung-ujungnya nanti akan berbenturan kepentingan-kepentingan dari semua ya. Terus Pak Prabowo, Bapak orang baik, Bapak itu orang ikhlas, Bapak itu orang jujur. Cuma sayang Bapak terlalu polos tadi. Itu saja kalau amaran Abah tadi semua. Mulai sekarang jangan selalu didengar orang dekat itu tadi. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Tadi semua. Tidak semua yang berbisik kepada Bapak akan justru membuat Bapak baik. Tapi sebaliknya akan tadi semua. Inilah Bapak. Saya tahu waktu kita sama-sama adalah di IPSI dulu. Bapak sebagai ketua di gedung Raja Wali. Saya sebagai Syah Bandar. Tadi semua. Bapak adalah sebagai pemimpin daripada pencak silat Indonesia. Mungkin tadi semua ya. Terima kasih, sehat semua, berkah semua ya dimanapun berada. Keep spirit, terus positif. Tadi semua hiduplah mulai belajar seperti katak. Ada 3 katak sahabat. Dia berjalan, tiba-tiba masuk ke dalam sumur. 2 katak yang dia telinganya normal, mati duluan. Karena dia selalu apa ini katakan orang didiskusikan. Apa kata si ini didengar. Semua didengar. Kayak kita duduk di terminal. Suara bis didengar. Suara truk didengar. Suara motor klaksonnya didengar. Akhirnya pengang semuanya. Akhirnya mati dalam sumur. Tapi ada 1 katak yang dia budeg. Budeg saja semua. Dia terus positif. Naik dari bawah itu. Akhirnya dia sampai ke atas. Ternyata sekali kalau perlu budeg. Insya Allah dengan budeg kita akan menjadi diri kita yang sejati sebenarnya. Tadi semua. Maka orang rohani menutup mata, menutup telinga, menutup mulut di waktu tertentu adalah supaya membudegkan telinga dohir, menghidupkan telinga batin di sini. Walahum adanun la yasma'una biha. Walahum ada mata dan ada telinga di sini yang ini bisa mendengar, ini bisa melihat. Kalau ini dibutakan, ini ditulikan, ini dibisukkan, napas dihentikan tadi semua. Mudah-mudahan sehat semua tadi semua. Ya tadi kemarin ada komen Abah jadi pengamat politik enggak. Kalau orang rohani melihat segala sesuatu pada tempatnya. Saya tidak sedang merendahkan Pak Jokowi atau saya sedang tidak mengagungkan Pak Jokowi. Saya bukan tidak menyalahkan Pak Tri Sutrisno. Abah tidak sedang menyalahkan Pak Jenderal Sunarko. Abah tidak menjelaskan tentang orang-orang yang bicara tentang pemakzulan Gibran. Tapi ini adalah bicara tentang kebaikan buat negara ini. Semoga kita kembali kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tuh, asal ketuhanan yang Maha Esa, insya Allah kita jadi manusia, bukan orang. Karena sekarang ini adalah banyak orang-orang yang duduk di parlemen belum menjadi manusia. Tadi semua ya. Sehingga tidak bisa persatuan Indonesia. Yang harusnya disadari oleh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan untuk sampai keadilan manusia, society, sosial tadi semua adalah bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam Pak KDM tadi semua, terus jadi pemimpin yang baik tadi semua dan berjalan dengan baik tadi semua. Insya Allah Tuhan selalu bersamamu selama lurus niatnya, bukan pencitraan,
bukan ingin ini dan itu. Demi insya Allah jalan saja, nggak usah memikir ke kiri ke kanan, lakukan yang terbaik. Selalu insya Allah kita akan pada satu saat nanti tidak disadari kita sudah berada pada titik yang baik. Jadi semua. Mohon maaf kekurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya.